Guys, Indonesia, negara yang katanya punya cadangan bauksit yang melimpah, tapi faktanya sampai sekarang, Indonesia itu masih impor aluminium dari berbagai negara. Bahkan impornya itu nggak sedikit, volumenya mencapai sekitar 650.000 ton. Angka itu lebih dari 50% dari total kebutuhan domestik nasional. Miris banget kan? Akibat impor aluminium gila-gilaan ini, menguras devisa nasional hingga 2,17 miliar US dollar atau sekitar 40,4 triliun rupiah per tahun. Di sini yang menjadi pemasok impor aluminium Indonesia, mayoritas itu didatangkan dari Cina, yang berhasil memasok aluminium Indonesia mendekati nilai 1 miliar US dollar. Kemudian disusun oleh Australia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Ironisnya, data terbaru nih, tahun 2026, dari data US Geology Survey atau USGS, Indonesia itu mendapati posisi keempat loh, sebagai pemilik cadangan bauksit terbesar di dunia, yang menguasai sekitar 10% atau 2,9 miliar ton bauksit dari total cadangan bauksit global. Tapi ini cuma udah yang terbukti aja ya, sedangkan potensi sumber dayanya mencapai 7,47 miliar ton yang terkonsentrasi di Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Tengah. Jadi, bisa kalian bayangkan sendiri nih, Malaysia itu justru nggak punya bauksit loh, tapi malah menjadi raksasa industri pemurnian bauksit di Asia Tenggara. Ya, Pressmetal Aluminium Holding atau perusahaan aluminium konglomerat lokal bahkan menjadi produsen aluminium terintegrasi terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas peleburan mencapai 1 juta ton per tahun. Saking untungnya bisnis ini, khususnya sekarang ya, di era EV dan data center, pemilik Pressmetal sekarang menjadi salah satu orang terkaya nomor 2 di Malaysia. Bahkan negara tersebut masuk ke dalam 10 besar produsen aluminium dunia. Padahal mereka nggak punya cadangan bauksit yang signifikan, ada sih ada di Pahang, tapi skala nasionalnya itu cuma sekitar 100 juta ton atau 0,038 dibandingkan cadangan bauksit Indonesia. Tapi justru mereka berhasil melangkah lebih jauh di industri aluminium. Beruntungnya nih, pemerintah udah sadar nih dan udah gerak cepat untuk mengatasi masalah ini. Yang sekarang nih, diam-diam terjadi hilirisasi bauksit besar-besaran di Indonesia. Bahkan, orang-orang di industri mulai bikin slogan sendiri nih buat menggambarkan fenomena ini. Setelah sukses mendominasi pasar nikel global, pemerintah dan investor sekarang pelan-pelan mengalihkan fokus ke komoditas bauksit dan aluminium. Dan benar aja tuh, terjadi eksodus investasi global, terutama dari perusahaan-perusahaan Cina. Perusahaan raksasa seperti Tsingshan dan sekaligus Hongqian gencar mengalihkan basis produksi aluminium mereka ke Indonesia. Contohnya nih, Tsingshan Group di Morowali dan Weda Bay. Kemudian, ada juga perusahaan aluminium Nansan Group yang berada di KIK Kepulauan Riau. Tapi uniknya nih yang terjadi sekarang, BUMN kali ini juga nggak mau kalah. Inalum sampai duet sama Antam buat perusahaan patungan yang bernama Borneo Alumina, yang sekarang juga buat smelter aluminium di Mentawai. Ini produksinya gede banget loh. Satu komplek doang itu mencapai 600.000 ton aluminium per tahun. Dan nilai investasinya itu nggak main-main guys, mencapai 104 triliun rupiah yang dirancang untuk mencapai swasembada total. Sedangkan untuk investor lokal, tapi swasta, ada di Bulungan, Kalimantan Utara. Di sini, digarap oleh PT Kalimantan Aluminium Industri atau anak perusahaan PT Adaro Mineral Indonesia dengan target kapasitas yang lebih gila lagi, mencapai 1,5 juta ton per tahun. Tapi sekali lagi ya, dibangun secara bertahap nih. Nah, kalau proyek smelter ini selesai, yang mayoritas selesai pada tahun 2027-2028, kecuali Adaro ya, total produksinya mencapai 2 juta ton, dan Indonesia bisa menikmati surplus pasokan sekitar 1,4 juta ton per tahun yang siap dijual ke pasar global. Artinya ya mulai tahun depan nih, Indonesia bukan lagi hanya sekedar pemasok nikel global, tetapi menjadi salah satu pemasok aluminium dunia. Nah pertanyaannya, kenapa Indonesia kali ini kebelet banget nih untuk membangun industri aluminium? Tumben-tumbenan banget kan? Biasanya kan santai-santai aja tuh, meski impornya ratusan ribu ton. Jawabannya itu simple, karena aluminium itu krusial banget buat Indonesia. Selain kita butuh aluminium, ternyata Indonesia itu punya cadangan yang lumayan besar juga. Daripada nguras devisa nih, impor dari negara lain, ya mending memanfaatkan sumber daya alam Indonesia yang kemudian diolah dan digunakan sendiri. Jadi, pembangunan
Pembangunan smelter di dalam negeri ini fungsinya itu vital banget buat memutus ketergantungan impor yang konyol ini, sekaligus menjadi jembatan biar kekayaan alam Indonesia bisa langsung diolah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri sendiri. Yang kedua, aluminium sering dijuluki logam masa depan karena perannya itu mutlak dan gak tergantikan dalam menopang 3 megatrend teknologi dunia saat ini, seperti energi hijau, kecerdasan buatan, dan sekaligus otomotif modern. Misalnya nih, untuk industri otomotif dan transportasi, aluminium itu menyumbang sekitar 15% dari total material mobil tersebut. Bahkan, beberapa sumber mengatakan, kebutuhan aluminium pada sektor ini akan terus bertambah karena komponen baja ke depan bakalan dikurangi. Alasannya, karena aluminium memiliki kapasitas 2 kali lipat dibandingkan baja dalam menyerap energi saat terjadi benturan. Selain itu, aluminium dapat didaur ulang hingga 95%. Artinya, kalau pakai aluminium itu bisa diolah lagi. Sedangkan kalau material baja, itu sekali karat ya habis. Contoh lain nih, untuk industri energi hijau, khususnya pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, kontribusi aluminium itu sekitar 8 hingga 15% dari total berat modul fisik. Tapi untuk jaringan transmisi energi terbarukan, kontribusi aluminium itu mencapai 99% dari material kabel. Sedangkan untuk industri AI, apalagi tuh, jangan ditanya, jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Orang-orang cuma tahu aluminium itu dipakai buat heatsink perangkat elektronik, padahal untuk infrastruktur AI, peran aluminium itu jauh lebih luas. Misalnya nih, liquid cooling cold plate, rack server, tray kabel, bus bar listrik, casing UPS, struktur data center, dan lain-lain. Jadi, AI itu butuh aluminium di hampir seluruh infrastruktur fisiknya, bukan cuma buat pendingin doang. Artinya nih, kalau kita mau jujur, aluminium itu nggak kalah strategis dengan nikel. Kalau nikel itu kan sangat bergantung tuh pada tren industri baterai dan sekaligus baja tahan karat. Sedangkan aluminium itu logam fondasi masa depan yang dibutuhkan hampir seluruh sektor industri modern. Tapi tantangannya untuk membangun industri ini itu nggak kecil, karena industri aluminium itu rakus listrik. Untuk memproduksi 1 ton aluminium murni, rata-rata itu membutuhkan sekitar 13.000 hingga 15.000 kWh listrik, atau sekitar mencakup 30 hingga 40% dari total biaya produksi aluminium. Artinya, jika Indonesia tidak bisa menyediakan listrik yang lebih terjangkau, maka akan mempengaruhi pada daya beli produk aluminium itu sendiri. Efek dominonya tentu pada industri turunannya, industri di dalam negeri yang menggunakan aluminium buatan lokal yang diproduksi dengan listrik yang mahal, maka yang kena pukul itu pabrik mobil, motor, kaleng kemasan, konstruksi, hingga komponen elektronik. Selain itu, masalah daya saing energi hijau atau green premium. Pasar internasional, khususnya Eropa nih, tidak hanya melihat harga, tetapi juga melihat sumber energinya. Kalau yang digunakan itu batu bara, ya produk aluminium kita bakal terkena pajak karbon, seperti CBAM di Eropa. Ini nih, yang membuat produk kita itu kalah saing 2 kali lipat. Tapi ya, walau bagaimanapun nih, logika yang benar, emang harus dan wajib membangun industri sendiri. Ya kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi tuh? Makin lama, bakal makin tertinggal. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan apakah Indonesia itu punya bauksit yang cukup, tapi apakah Indonesia bisa membangun infrastruktur energi murah secepat industri smelter itu sendiri? Nah, gimana guys? Menurut pendapat kalian, apakah Indonesia bakal berhasil nih mengubah bauksit menjadi kekuatan hilirisasi baru? Atau malah keteteran infrastruktur di energinya, kayak yang sering terjadi di proyek-proyek besar sebelumnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!